Pasti. Kalau ngomongin Persebaya kan targetnya tinggi ya. Musim ini pasti. Dari supporter iya, kalau dari manajemen kan nggak tahu. Manajemen Masa fokusnya bisnis. Iya. Oh shit. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid. Abdi. Irawan. Dan ya setelah tadi kami membahas futsal Indonesia, sekarang kita kembali lagi ke sepak bola, bahas Super League. Ya kan? Olahraga hiburan kita. Olahraga hiburan kita bukan olahraga prestasi sih Mas. Kalau diskusi Yang lucu. Kalau dari percakapan tadi kita kayak dapat kesimpulan ada olahraga prestasi, ada olahraga hiburan. Iya. Dan sepak bola ini hiburan kita semua, hiburan yang untuk ditonton saja gitu, bukan untuk prestasi. Nah, tapi BTW memang minggu kemarin kita bahas apa? Malut ya? Malut, abis 3 besar terus Malut. Nah, nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim yang lagi konsisten banget nih musim ini. Konsisten. Akhir-akhir ini lagi konsisten banget. Konsisten tidak konsistennya. Konsisten hasil imbangnya. 5 laga terakhir imbang, seri, gimana nggak konsisten tuh? Gue masih ingat pas mereka masih dua imbang gitu. Terus lawan 2 imbang apa 4 imbang ya? Pokoknya abis itu lawan PSM. Masa iya imbang lagi? Bener imbang lagi tuh. Supporternya Persebaya pada bonik pada masa iya imbang lagi sih, satu sama, bener identik 4 kali satu sama. Akhirnya yang terakhir nih beda lah. Tapi imbang lagi 2 sama. 2 sama. Aduh, pusing. Kalau kalian ngeliatnya apa sih sebenarnya penyebabnya Persebaya ini justru konsistennya imbang gitu, bukan menang. Gimana Mas? Sebenarnya ngeliatnya malah jadi ada perbaikan ya. Oh gitu. Kemarin kan fluktuasi tuh. Oh iya. Ada menang, tiba-tiba kalah, tiba-tiba imbang, menang, kalah. Akhirnya kan banyak hujatan-hujatan lah yang tadinya harapannya Persebaya nih bakal menerapkan sepak bola indah bersama Eduardo Perez gitu kan, ball position dan lain sebagainya. Tapi akhirnya nyetak golnya susah, kebobolan di menit-menit akhir, banyak celah lah gitu. Akhirnya hasil juga begitu, dan sekarang akhirnya konsisten imbang. Itu harus disyukuri berarti. Syukur ya. Harus disyukuri. Dan tapi ini ya kita anggap aja sementara lah, karena Persebaya kan toh pada akhirnya akan berubah kan dengan pelatih baru. Ya tapi lo ngeliatnya berarti sebenarnya dari konsisten itu, kalau gue ya justru ngeliatnya yang ini ujung-ujungnya Paulo Gali lagi. Kalau Bruno Moreira lagi yang muncul maksudnya. Pemain lain tuh kayak nggak kolektif gitu nih tim gitu. Boro-boro permainan cantik ala Persebaya bukan zaman Paul Munster ya, maksudnya zaman Aji Santoso gitu. Ya tapi kan ya kalau kita bicara Bruno Moreira terus nih tim kayaknya ketergantungan sama Bruno Moreira, terus akhirnya Paulo Gali juga musim ini gitu. Rivera juga, siapa ya, kalau kita bilang nggak aneh ya, sebuah klub ketergantungan dengan 1-2 pemain itu bukan hal yang aneh ya. Kita kemarin sempat komentar kan di Malut kan, Malut ini ada kecenderungan ketergantungan dengan beberapa pemain andalan lah kayak David da Silva, Ciro, Tyron dan lain sebagainya. Ketika mereka absen gimana, tapi ketika kita post itu di YouTube, di Instagram, banyak yang komentar. Bukan hal yang aneh kok kalau klub ketergantungan dengan satu pemain. Liverpool bersama Salah, ketika Salah nggak apa-apain terus akhirnya sekarang ada Ekitike. Sekarang. Iya, Florian Wirtz lagi naik. City bersama Haaland, kalau Haalandnya prosesornya rusak, kasihan City kan. Iya. Nah, jadi nggak aneh gitu ketika kita bicara Bruno lagi, Gali Pretas lagi, yang kita harus perhatiin kan gimana 2 pemain ini atau 3 Rivera dan lainnya itu bisa mengangkat performa tim secara keseluruhan, karena itu kan yang menjadi nilai sebuah pemain bintang di situ, gimana performa mereka bisa memberi hasil positif dan bisa mengangkat tim secara keseluruhan. Ya tapi memang maksudnya ya agak aneh aja gitu, tim kayak Persebaya bahkan yang menonjol hanya 1-2 pemain aja kalau gua. Tapi dari Mas Irawan juga tadi sebenarnya justru mau ini hasil yang harus disyukuri di gitu. 5 hasil imbang ini gitu. Kalau lu gimana ngeliat? Tergantung target tim di awal kompetisi apa gitu kalau harus disyukuri. Kalau misalkan targetnya nggak di situ,
Harusnya evaluasi gitu. Tapi Iya. kenapa kalau dilihat sejauh ini Persebaya tadi kita sempat bahas dulu fluktuatif, sekarang ada imbang. Gue sih lebih ngelihat ke ini ya, ke pemimpinan di ruang ganti. Maksudnya Persebaya ngalamin turbulensi hebat dengan Edu Perez, terus akhirnya Edu Perez sudahan. Transisinya ke Chauston dan juga Shin. Menurut gua ada apa ya? Ada kurang arah bermain yang jelas gitu dari awal, dari pelatih yang mungkin sebelumnya kurang bisa mengemban ekspektasi dengan baik, terus akhirnya transisi sebelum ada pelatih permanennya ini di masa-masa caretaker ini masih mencari-cari dan menemukan skema-skema yang pas dengan pemain-pemain yang mereka punya, Bruno Rivera terus dan Diego Tumbas dan lain-lain. Jadi gue sih ngeliatnya belum ada sistem yang rigid yang ketemu sama Persebaya gitu. Mereka mau ngapain, mereka mau main seperti apa, porosnya ada di siapa. Porosnya mungkin udah ketemu ada di siapa, tapi ya lagi-lagi arah permainan, arahnya itu kan dari pelatih gitu. Komandonya untuk bermain seperti apa. Kalau gue sih ngeliatnya dari, masih emang dari kursi kepelatihan juga masih belum. Berarti memang untuk mengarahkan tim ke arah situ. Iya, justru malah ada di dasar ya permasalahannya gitu ya. Ini tim masih bingung nih mau main seperti apa gitu. Makanya hasil konsisten itu ya udah lu syukurin aja karena tim lu aja masih bingung mau main kayak gimana gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat Persebaya harusnya sih targetnya pasti tinggi ya. Pasti. Kalau ngomongin Persebaya kan targetnya tinggi ya. Musim ini pasti. Dari supporter iya, kalau dari manajemen kan nggak tahu. Manajemen Masa iya? fokusnya bisnis. Iya. Oh shit. Tapi oke, BTW nih. Kemarin kan ada postingan itu ya soal gitu ada. Iya, ternyata itu postingan promo. Iya. Dari Tavares. Iya, ternyata postingan promo untuk pelatih baru Persebaya yaitu Bernardo Tavares. Akhirnya ini yang dipingin sama Bonek sebenarnya ya kan. Kita prediksi juga. Yang sudah kita prediksi juga. Dan sebenarnya emang kalau misalkan bicara cocok-cocokan, inilah kayaknya yang paling cocok. Tinggal bagaimana nih? Kenapa? Kenapa cocok? Karena kalau dari postingan Pandit gitu ya, kalau yang ini dia Bernardo ini kan pelatih yang gemar mainin pemain muda gitu ya. Oke. Di PSM atau dia juga kan punya CV melatih tim muda gitu dulu di Portugal. Nah, sekarang ketemunya Persibaya yang memang udah punya daun-daun muda. daun-daun muda, punya labnya, bahkan punya kompetisinya gitu kan. Ada Punya profesornya. Iya, terus juga konsisten ngeluarin pemain-pemain muda yang jadi fondasi timnas gitu ya. Stand out. Nah, kalau kita bicara beberapa kebelakangan ini ya ada Marceng, ada Rido juga, ada Hernando, Catur, ada Tony Firmansyah, ya kan. Nah, kira-kira kalau kalian melihatnya apa nih? Perubahan apa yang bisa dikasih sama Bernardo Tavares, Mas? Perubahan. Kalau dari segi karakteristik permainan pastinya bakal ada perubahan radikal ya. Dari position base-nya si Edu Perez yang ya pelatih Spanyol dengan filosofi tiki taka yang sangat melegenda kan pasti harapannya ya dengan permainan position base dengan Bernardo Tavares yang kita tahu ini apa ya gaya mainnya lebih ke ya vertical football lah ya, lebih cenderung bermain direct, lebih cenderung counter attack, counter pressing, high intensity counter attack lah pokoknya. Jadi ini kan suatu hal yang berbeda dan ini yang bakal mungkin kalau gue ngeliat akan jadi PR di awalnya Tavares ini dengan skuadnya Persebaya sekarang menerapkan gaya permainannya dia apakah bisa langsung nyetel. Nah, karena kan pemain-pemain di Persebaya mungkin sebelumnya udah terbiasa dengan build up dari bawah gitu, permainan umpan 1-2 pendek gitu kan. Apalagi pemain-pemain kayak Rivera, pemain kayak siapa lagi ya, Bruno itu kan senang banget permainan kayak gitu kan. Tapi dengan Tavares masuk otomatis perannya Rivera ini bakal tereduksi gitu. Dia nggak akan banyak megang bola gitu. Justru pemain-pemain yang disukain tuh bisa jadi kayak ya Gali, Malik Rizaldi, Bruno yang ketika counter attack lempar ke mereka langsung sprint gitu di sayap gitu. Tinggal kasih striker si Melo siapa Perovic siapa lupa namanya. Itu terus back-backnya kayak Adam Janovic siapa juga bakal lebih
aman karena nggak dituntut untuk maju build up gitu kan, megang bola lama, kalau dapat bola ya udah direct gitu kan. Cuman problemnya mungkin akan ada di kalau gue ngeliat dua fullbacknya ini perlu diperhatikan apakah kayak Mikel Tata atau Arif Catur gitu bisa nggak memeragakan permainan Tavares dengan high intensity gitu. Iya. Fisiknya mereka, staminanya bisa nggak maju mundur, nggak kenal lelah. Di PSM ada Victor Luis gitu kan yang bahkan mungkin kalau Victor Luis bisa didatengin ke Persebaya itu oke banget gitu. Terus peran box to boxnya juga yang mungkin nggak tahu nih kayak entah itu Tony Firmansyah atau siapa gitu bisa menjalankan tugasnya apa enggak gitu. Mungkin kayaknya sih dua posisi itu yang bakal jadi perhatian. Yang jadi sorotan ya karena di PSM kelihatan banget dia bahkan pemain asingnya pun dari pemain sayap gitu kan, back wing back sayap gitu si Victor Luis. Sedangkan ya musim dia juara ada Yakob Sayuri Brothers tuh yang ngisi. Nah di Persebaya kita belum ngelihat nih ada pemain sayap yang sedominan itu buat ngisi wingnya Persebaya. Nah kira-kira apakah tiba-tiba Bernardo ini bisa menemukan nih? Atau kan ada transfer ya? Iya nanti itu tuh makanya ya bagus lah berarti ya, bagus ya ini penunjukannya. Tapi lu ngeliatnya gimana nih? Apakah nih Bernardo bisa memberikan hasil yang positif ke depannya? Mungkin bisa tapi nggak instan ya karena kan dengan kondisi tim, dengan kondisi materi pemain yang sejauh ini terbiasa dengan sistem sebelumnya dari Edu Perez terus ke Uston Nawawi yang tidak berpaku sama speed di flank gitu. Vertical football ala Bernardo Tavares pasti butuh waktu, tapi kalau misalkan penunjukan Bernardo Tavares ke Persebaya apakah sudah tepat? Ya ini kan kita bisa ngeliat ini penunjukan dua pelatih sama klub yang emang ini udah kawin aja nih. Persebaya dengan kita tahu sering menelurkan pemain-pemain muda gitu kayak beberapa tahun kebelakangan ada Marceng, ada Hernando, sekarang ada Tony, ada Catur. Itu kan yang memang itu kan emang jadi identitasnya Bernardo Tavares ketika di PSM. Kalau ditanya bagaimana penunjukan Bernardo Tavares ke Persebaya, memang ini udah penunjukan yang tepat. Tinggal kita lihat sejauh mana adaptasi dari pemain-pemain Persebaya ini untuk ngejalanin filosofi yang dimau sama Bernardo Tavares gitu. Kalau dari segi modal, dari segi materi, ini udah oke banget. Pasti dari Persebaya juga kan pasti banyak stok pemain-pemain yang bisa diorbitkan gitu. Ada Victor Detan lain di waktu di PSM Victor Detan nih, kita nggak tahu di masa depan ini ada Persebaya, di Persebaya ada siapa lagi yang akan Gali kalau di kanan. Maksudnya yang dari lab ya dong. Dari gitu. Labnya ada Mas Ganesa yang sekarang ngurus lab itu udah. Iya apalagi ada Ganesa juga. Jadi tinggal ngobrol aja sebenarnya Bernardo Tavares sama Ganesa. Ya di atas kertas maksudnya secara gamblang kita ngelihatnya kayaknya perpaduannya apa sih ya? Perpaduannya apa sih? Kayak takdir dari langit. Matchmaking in heaven istilahnya. Messiah datang gitu kayak. Kayak zaman dulu Persija Thomas dulu kita ngeliat pemain-pemain orbitan EPA. Iya. Tim utama. Benar. Persebaya juga kan pasti punya banyak stok pemain muda dari Liga Persebayanya. Ya. Harusnya yang bisa. Tinggal bersabar aja sih Bonek. Maksudnya gitu. kalau misalkan mau ngeliat impactnya mungkin tidak dalam waktu dekat gitu. Mungkin untuk ngejar juara udah kejauhan ya, udah hari gini ya. Tapi ini investasi jangka panjang, bisa jadi 2-3 musim ke depan ya Persebaya bisa jadi salah satu tim yang settle dalam hal ketersediaan pemain, filosofi pemain yang udah matang. Kontender juara lah ya. Jadi inian sematan klub bisnis tuh kayaknya bisa jelas tuh nanti Persebaya kalau pemain mudanya nih dijual pakai biaya transfer. Kalau gratis mah sama aja bukan bisnis. Kalau pemain berarti jadi tim ini dong, jadi tim pooling doang, tim pemproduksi talent. Kalau gue ngelihat ya sebenarnya harusnya ada tim yang kayak gitu ya di Super League ya. Maksudnya biar nggak semua tim nih juara gitu. Juara gitu. Pertandingan big match. Iya gitu. Harusnya ada tim-tim yang memang punya semacam target, punya semacam sebutannya tapi tim-tim yang tim-tim kayak Brighton gitu. Iya, tim-tim yang notabene mungkin bisa dibilang enggak mediocre. Iya, bisa dibilang mediocre. Orientasinya bukan untuk memproduksi pemain tapi untuk bertahan di
Sterling. Iya, tapi kan enggak, maksudnya kalau Persebaya ya mereka udah pasti bertahan nih. Itu apa sih? Iya. Tapi mereka kan gambarannya oke lah, kayak sekarang misalnya kayak model Southampton memproduksi banyak pemain muda bagus. Tapi kalau Southampton kan proyeksinya bukan untuk menjadi juara ya. Kalau Persebaya kan memproduksi pemain muda, bisnis jalan, tapi juga target tinggi gitu kan. Nah iya, juara. itu kayak menyeimbangkannya itu susah. Iya, menurut gua masih agak-agak, karena mungkin dari segi bonek juga kan kita harus kayak memahami juga, karena mereka kan udah lama gak juara mungkin ya di kasta tertinggi nih gitu. Jadi harus juara dulu, baru mungkin nanti ekspektasinya nggak berlebihan lagi. Karena kalau sekarang kalau belum juara pasti kan orang ekspektasinya kapan ya? Iya, nggak juara-juara. Tapi gitu. benar kata Abdi sih, maksud gue dengan kehadiran Bernardo Tavares yang dari bertahun-tahun kemarin kita anggap nih salah satu pelatih terbaik di Liga Indonesia lah ya. Di Persebaya kayak tadi udah sebuah kayak udah chemistry aja, udah perjodohan yang sangat ideal gitu. Gue yakin sih paling enggak musim ini target mereka memperbaiki posisi dulu aja gitu kan, settle dulu di menaikkan posisi lah 10 besar atau bahkan kalau bisa 5 besar lebih oke gitu. Musim depan ini akan menjadi musim yang sangat menentukan buat Tavares dengan segala kemampuannya dia, kayaknya bakal bisa jadi kontender juara, bahkan bisa gitu. Tavares di PSM dengan segala problematika PSM masih bisa juara. Dengan dia ngelelang bajunya segala macam ketika juara, trofinya, dengan gaji yang menunggak masih bisa juara gitu. Masih bisa settle di 10 besar juga, kadang bisa di papan atas. Gimana dengan kondisi Persebaya yang lebih sehat gitu kan? Harusnya lebih oke. Ditambah lagi di PSM, sejak kapan PSM nggak main di home base yang ideal? Mereka main di Pare-Pare yang bahkan supporter PSM ini males untuk jalan jauh ke sana gitu kan. Kapasitasnya juga nggak segede B.J. Habibie gitu. Persebaya punya GBT yang dukungannya luar biasa. Ya udah, semuanya sebenarnya udah sangat mendukung untuk Persebaya bersama Tavares ini bangkit gitu. Tinggal ya itu gimana? sih emang bersabar sih, proses harus sabar, intinya itu sih kalau buat bonek ya. Soalnya beberapa tahun terakhir kan ya setahun gak sih pelatih Persebaya ujung-ujungnya yang jabatannya panjang tuh malah Uston Nawawi. Bahkan Uston kan sempat performanya sempat oke ya bersama Uston. Iya. Tapi sayangnya dia kan belum punya license waktu itu kan. Itu maksudnya ujung-ujungnya Uston Nawawi lagi. Terakhir kayak Aji Santoso paling lama gitu. Sisanya ya gitu aja, asal lewat juga dan nggak sama sekali nggak punya karakter gitu. Dan inilah Bernardo punya karakter. Dan ya terakhir nih, soal pemain asing yang kayaknya selalu jadi masalah di kubu Persebaya. Sedangkan itu Bernardo entah pilihan Bernardo atau PSM yang selalu bagus gitu. Ada aja pemain-pemain bagusnya gitu. Bahkan pemain kayak Kenzo Nambu pun yang di PSM jago, tiba-tiba di Bali kurang gitu ternyata. Gitu loh. Nah, ini pilihan-pilihan Bernardo apakah bisa membangkitkan Persebaya di putaran kedua? Tapi sebelum itu siapa yang harus dievaluasi pemain asing Persebaya sekarang nih? Kalau dari yang sejauh ini lumayan jadi aspirasi supporter kan sebetulnya sorotan ada di Tumbas ya, di Dejan Tumbas, karena dengan ekspektasi dia datang di awal musim dengan ya harga transfer yang kita tahu juga nggak kecil, tapi kok kayaknya ada beberapa kali kelakuan di Dejan Tumbas di lapangan tuh yang masih memang ibaratnya di Persija tuh siapa? Franco Rivera. Gustavo Franca. Gitu. Jadi maksudnya ada lebih ke ekspektasi yang tidak terpenuhi lah di Dejan Tumbas. Paling enggak, tapi kan masalahnya Dejan Tumbas kan striker aslinya. Tapi dia lebih sering main di back juga gak sih maksudnya? Itu aneh. Lebih kalau misalkan siapa yang harus dievaluasi? Gak tahu ya. Dari memang yang cukup rame sih. Dapat sorotannya sih di Dejan Tumbas karena kan Rivera dan Pereira juga lumayan jadi menggendong tim di sektor depan ya. Iya. Kalau lu gimana? Siapa Mas kira-kira kalau melihat? Ya, kayak yang tadi gue bilang ya, kalau kita bicara pemain asing yang perlu dievaluasi, kita nggak bisa sekedar ngelihat dari performa mereka sebelumnya.
Karena ini dua karakter pelatih yang beda gitu. Misalnya katakanlah Tumbas gitu atau Mihail Perovic gitu atau siapa lagi gitu. Dimi Dimov atau siapa lagi gitu. Misalnya di eranya Edu Perez atau Houston kurang perform. Tapi bisa aja bersama Tavares justru ini pemain yang karakter dibutuhkan gitu. Kayak yang tadi gue sempat bilang misalnya Francisco Rivera ini salah satu nyawa Persebaya gitu kan. Dari musim lalu semenjak didatengin dari Madura dia udah salah satu pemain talismannya lah gitu. Tapi apakah dengan karakter bermain Tavares Rivera ini cocok? Itu yang perlu dievaluasi kan. Gitu kan. Kalau kayak gue bilang tadi Bruno atau Gali ini cocok banget gitu karena mengandalkan speed, kemampuan one on one gitu, dribblingnya oke gitu. Nah tinggal terus backnya juga dengan si ya tadi di Medimo terus siapa lagi gitu. Apakah bisa menerapkan strateginya Tavares? Nanti pada akhirnya gue rasa sampai bursa transfer dibuka lagi, Tavares mungkin akan mencoba melihat gini ini siapa yang perlu dievaluasi. Sambil jalan juga berarti sambil ngelihat ini pelatih bisa nggak sih maksimalin si pemain yang ada ya. Dan si pemain bisa nggak pakai sistem yang terapin sama Tavares di tim. Iya. Tapi memang kalau gue ngeliatnya pemain asingnya Persebaya ini kayak ada dan tiada soalnya. Selain Bruno Gali dan Rivera itu saat ini ya. Iya. Tapi ya itu dibilang Mas Irawan cocok-cocokan. Tiba-tiba ada yang cocok sama Bernardo Tavares. Nanti ya mereka bakal bertahan. Atau tiba-tiba Victor Luis. Itu atau Yuran. Diajak. Tapi salah satu yang paling vital adalah siapapun pelatih Persebaya dari beberapa tahun terakhir strikernya selalu mandul. Nah, musim ini ada berapa ya penyerang ya? Perovic, terus Diego Mauricio. Terus Tumbas sebenarnya harusnya. Iya. Tapi iya tuh gak ada yang perform. Nah, malah Bruno terus yang golin. Tavares bersama PSM ada kecenderungan positif dengan striker kan. PSM kan strikernya oke lah ya. Iya. Dari berapa lama semenjak bareng Tavares ya. Juara tuh Sananta sama Everton Nascimento. Apa siapa? Nah ini krusial nih bersama Tavares bisa nggak menemukan striker itu ya. Mau seperti DDS dulu. Iya maksudnya soalnya lagi pula Persebaya selalu bermasalah tuh. Striker tuh masalah terus tuh striker tuh berat tuh soalnya ya buat di Super League emang susah sih sebenarnya nyari striker. Kadang ada pun dimainin agen, dikadalin agen tuh. Biasa Persis Solo juga sering kan kena kan. Persis Solo Persebaya nih kena terus. pada kena tuh ditipu sama agen tuh. Aduh permainan agen. Kalian harus lebih inilah mudah-mudahan ya bisa Bernardo Tavares bisa tuh memberikan masukan-masukan kepada Persebaya buat penyerang-penyerang yang udah dirindukan sebenarnya dari bonek juga kan. Terakhir punya striker ganas tuh David Da Silva udah. Iya terakhir. Iya kan terakhir gitu ya. Gak ada lagi yang ganas. Yang ganas yang benar segala macam. Padahal Flavio juga sebelumnya di Persik jago. Pas masuk Persebaya itu tuh makin aneh tuh. Makin aneh kalau itu makin aneh tuh. Berarti PR-nya Tavares untuk kutukan si strikernya Persebaya sejak DDS. Betul. Atau malah justru nanti Bernardo Tavares nemu penyerang lokal dari labnya Persebaya. Karena kalau gak salah ada tuh pemain satu. Ya bukan gak mungkin juga misalkan ada adjustment di line up. Tumbas jadi naik ke depan. Atau Malik Rizaldi dijadikan seperti Excel misalnya kan. Nah. Oke. Bisa tuh. Jadi itulah pembahasan kami seputar Persebaya dengan pelatih barunya dan konsistensi hasil imbang yang tinggal sabar aja. Tinggal ya gimana tuh Bonek siap gak bersabar dan apa ekspektasi kalian dengan kedatangan Bernardo Tavares ini? Coba ramein kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.